Ini adalah kisah seorang kiai yang dihormati. Di akhir hidupnya, ia mengalami kondisi aneh. Perutnya membesar secara misterius. Setelah wafat, makamnya mengalami peristiwa tragis, terbakar dalam keadaan yang tak terjelaskan. Misteri ini mengundang berbagai spekulasi dan tanda tanya di kalangan para murid dan penduduk desa. Bagaimana mungkin seorang kiai yang begitu dihormati tiba-tiba mengalami pembesaran perut di akhir hidupnya? Apa yang sebenarnya terjadi hingga makamnya terbakar secara misterius setelah ia wafat? Apakah ini tanda dari sesuatu yang lebih besar? Temukan jawabannya dalam kisah penuh misteri ini. Sebelum kita mulai ceritanya, luangkan waktu sejenak untuk menulis sholawat di kolom komentar, agar kita semua senantiasa dalam lindungannya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Kyai Hasyim adalah seorang tokoh yang sangat dihormati di desa itu. Sebagai pemilik pesantren yang besar dan memiliki banyak santri, beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan rendah hati. Suatu hari, tanpa tanda-tanda yang jelas, Kyai Hasyim merasakan perubahan yang aneh pada tubuhnya. Perutnya terasa penuh, membesar secara perlahan, dan disertai bau busuk yang sangat tak wajar. Rasa sakit yang beliau rasakan semakin lama semakin parah, membuatnya terbaring lemas. Bahkan untuk berbicara pun, beliau kesulitan. Berbagai pengobatan telah dicoba, dari pengobatan tradisional hingga rumah sakit besar, namun tak ada yang mampu mengungkap penyebab penyakit misterius yang dideritanya. Para dokter pun bingung, tidak ada diagnosis yang dapat menjelaskan gejala-gejala yang dialami Kyai Hasyim. Hari demi hari, kondisi Kyai Hasyim semakin memburuk. Bau busuk yang menyebar semakin menyengat dan tubuhnya semakin melemah. Hingga akhirnya, dalam keadaan yang begitu tragis, Kyai Hasyim menghembuskan napas terakhirnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah perutnya yang tetap membesar dan bau yang tak dapat dijelaskan. Kematian Kyai Hasyim menjadi perbincangan hangat di kalangan warga. Sebagian warga dan santri menganggap ini adalah akibat dari sihir jahat, mungkin sebuah bentuk balas dendam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ini adalah azab, sebuah ujian berat dari Tuhan. Namun, ada juga yang merasa bahwa hal seperti ini tak mungkin terjadi pada seorang kiai yang begitu dihormati. Namun, satu hari setelah pemakaman Kyai Hasyim, justru hal yang lebih mengejutkan terjadi. Beberapa warga melihat makam Kyai Hasyim terbakar hebat. Berita tentang makam yang terbakar menyebar cepat ke desa-desa tetangga. Warga mulai berbisik-bisik, menduga adanya kutukan atau tanda ketidakwajaran dalam kehidupan Kyai Hasyim. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu, mendorong mereka mencari jawaban. Beberapa warga, dengan hati yang berat dan penuh rasa ingin tahu, akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah istri almarhum Kyai Hasyim. Mereka berharap mendapatkan penjelasan atas kepergian sang kiai yang mendadak dan penuh tanda tanya. Dengan tatapan penuh kesedihan, istri Kyai Hasyim menyambut mereka di ruang tamu yang sederhana. Setelah beberapa saat hening, ia memutuskan untuk membuka rahasia yang selama ini dipendamnya. Saya minta maaf, ucapnya dengan suara bergetar. Saya harus mengatakan sesuatu yang mungkin sulit diterima oleh semua orang. Kyai Hasyim, suami saya, mendirikan pesantren bukan semata-mata untuk menyebarkan ilmu agama. Pesantren itu sebenarnya hanyalah kedok untuk mengumpulkan uang dari donasi dan sumbangan santri. Para warga terkejut mendengar pengakuan tersebut. Beberapa dari mereka saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Tapi Kyai Hasyim selalu mengajarkan kita tentang agama, ujar salah satu warga dengan raut wajah penuh kebingungan. Istri Kyai Hasyim menundukkan kepala sejenak sebelum melanjutkan. Kyai Hasyim sebenarnya tidak memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Selama ini, pengajaran agama di pesantren dilakukan oleh ustadz-ustadz yang kami gaji setiap bulan. Saya tidak berani mengungkap kebenaran ini sebelumnya, karena saya takut dengan reaksi masyarakat dan dampaknya pada keluarga kami. Kata-katanya menggantung di udara, menimbulkan keheningan yang berat. Warga yang hadir mulai merasa marah dan kecewa, merasa telah tertipu selama bertahun-tahun. Namun, di balik kemarahan itu, ada juga rasa iba terhadap wanita yang kini berdiri di hadapan mereka dengan beban rahasia yang selama ini ia tanggung sendiri. Setelah kebenaran terungkap, warga merenungkan kejadian yang telah terjadi. Mereka menyadari pentingnya keikhlasan dan kejujuran dalam menjalankan ajaran agama. Kisah Kyai Hasyim menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah terbuai oleh penampilan luar seseorang.